Yang punya pinjol ada pundi, wajib kalian galbaikan. Gua menyarankan Anda galbai di pinjol ada pundi. Berapapun nominal kalian, wajib digalbaikan. Kenapa? Ini ada info terbaru lagi di tahun 2025 bulan Januari. Lu perhatikan ini baik-baik, jangan di skip-skip. Kenapa kita wajibkan galbai di pinjol ada pundi? Lalu bagaimana bang? Gue sudah terlanjur install, gue sudah terlanjur download nih bang, di pinjol ada pundi. Itu bagaimana? Aman gak sih? Ini yang akan gue jelaskan secara menyeluruh tentang pinjol ada pundi. Oke, sebelum gua akan masuk ke dalam pembahasannya, teman-teman di sini yang mau subscribe silakan subscribe, menyukai konten ini silakan saja klik tombol like-nya. Teman-teman yang mau bertanya seputar galbai pinjol, ketikkan dalam komentar dan sebarluaskan konten ini di seluruh akun media sosial kalian agar masyarakat di luar sana di saat Anda share video kita, dia melihat cara galbainya sudah tahu. Alhamdulillah, mereka tidak masuk ke dalam sumur yang penuh kotoran. Dan teman-teman juga di sini yang mau join ke dalam grup Telegram, itu link grupnya ada di dalam deskripsi, tapi teman-teman jangan join dulu, tapi simak ini sampai selesai. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Dus Pinjol. Oke, pada video kali ini ada pembahasan terbaru lagi di tahun 2025, yaitu tentang pinjol ada pundi yang benar-benar teman-teman wajib tahu, harus tahu. Karena gua akan berikan informasinya, teman-teman wajib galbai. Kenapa bang? Pinjol ada pundi diwajibkan galbai. Apakah aman bang? Gua galbai di pinjol ada pundi bang. Lalu bagaimana cara galbainya bang di ada pundi? Nah, dengarkan video ini baik-baik. Oke, kita nggak lama-lama dalam video ini. Gue singkat-singkat saja. Yang pertama di sini kita melihat dari segi terornya. Teman-teman bisa perhatikan ini terornya kayak gini. Ada pundi, Anda masuk kategori warning. Jangan sampai ke kontak darurat dan tempat kerja Anda merasa terganggu, kami hubungi secara berkala. Nasabah diancam bro. Tempat kerja dan semua kontak darurat akan keganggu proses penagihan secara berkala perihal konfirmasi tagihan pinjol ada pundi. Jadi jangan ngancem tuh, si pinjol ada pundi ini ngancem melalui SMS, katanya akan mengganggu kontak darurat dan tempat Anda kerja. Yang kedua adalah teman-teman bisa lihat lagi di sini, tagihan ada pundi belum dilunasi. Jika ada indikasi pemalsuan saat ajukan aplikasi, baik nomor telepon kantor, kondar tidak asli, akan ditindak tegas. Wow, saya kata-kata DC tindak tegas. Lu DC yang kita tindak tegas, DC yang kita tindak tegas. Bagaimana cara kita untuk menindak tegas para DC pinjol yang bergaya preman? Dengarkan dan perhatikan baik-baik. Dan selanjutnya, karena Anda tak kunjung bayar hutang ada pundi, besok kami telusuri tempat kerja Anda dan meminta info ke kontak darurat KTP Anda. Di sini jelas mudah kami datangi. Sampai sekarang nggak datang-datang. DC-nya sampai sekarang nggak datang-datang. Waduh, Pak ya DC mulut sama muka nggak sinkron ya. Begitulah DC pinjol ada pundi ya. Dan teman-teman juga di sini perhatikan baik-baik lagi, kenapa kita wajibkan galbai? Kenapa kita wajib galbai di pinjol legal ada pundi? Kenapa? Yang pertama di sini ada ancaman melalui SMS membawa nama aplikasi pinjol ada pundi. Ancamannya adalah berupa teman-teman kalau tidak bayar tagihan di utang pinjol ada pundi, mereka akan terus teror spam di nomor tempat Anda kerja. Itu satu. Yang kedua adalah dia akan terus mengganggu kontak darurat atau kontak emergensi atau kondar. Dia akan terus mengganggu nih bro. Kenapa dia mengganggu? Karena yang punya utang bukan kalian. Karena yang punya utang itu adalah teman kalian. Makanya DC itu menagihnya kepada kontak emergensi, bukan ke kalian. Kalau Anda merasa punya utang, pasti DC-nya menagihnya kepada Anda, bukan kepada kontak emergensi. Itulah bro, bodohnya DC. Ya, bodohnya DC itu seperti itu. Tapi teman-teman jangan takut ya, kita wajib galbai saja kalau punya pinjol ilegal ada pundi. Tenang, kalau DC itu melakukan spam, telepon, SMS, chat, gue lebih senang. Kenapa? Karena dia kita buat sibuk. Mereka kita buat sibuk agar mereka itu terus-terusan kerja bro. Terus-terusan kerja. Karena kalau dia kerjaannya itu ya seperti emosi, kasar, mengancam sana sini, justru yang rugi DC bro. Kenapa yang rugi DC? Karena sama saja dia menernak
penyakit di masa tua. Makanya orang-orang yang masih muda kalau emosian mulu, marah-marah mulu, nanti di masa tuanya jelek, bro, ya. Dan teman-teman juga di sini, apakah aman, Bang, kalau gue punya pinjol ada pundi di saat gue galbay, di saat gue telat? Nah, ini gue kasih penjelasannya baik-baik. Dengarkan baik-baik. Pasang kuping kalian. Rilekskan diri kalian. Yang pertama, pinjol ada pundi adalah pinjol legal berizin OJK, bukan pinjol semi legal. Pinjol ada pundi bukan pinjol semi legal, bukan pinjol ilegal. Sekali lagi, pinjol ada pundi pinjol legal berizin OJK. Yang kedua, apakah ada desa lapangannya, Bang? Nah, sampai saat ini ada sebagian informasi yang gak jelas mengatakan ada. Ada lagi yang bilang tidak ada. Artinya apa? Info desa lapangan pinjol tidak ada kepastiannya, tidak ada kevalidannya. Kenapa? Karena kalau Anda terus-terusan mencari info desa lapangan, Anda sama bodohnya dengan DC. Yang seharusnya Anda tidak pikirkan, malah Anda pikirkan. Sama saja Anda membuang waktu. Daripada waktu Anda kalian buang-buang mencari info desa lapangan yang tidak jelas keberadaannya itu gimana, yang tidak jelas kevalidannya, lebih baik waktu Anda gunakan untuk yang bermanfaat. Contoh, Anda saat ini kena galbay pinjol, Anda kena teror pinjol, pelajari bagaimana gua kuat mental, bagaimana gua paham pinjol, bagaimana cara gua menghadapi desa lapangan, bagaimana gue tidak kena tipu sama orang lain dalam dunia pinjol. Itu yang kalian pelajari. Is okay teman-teman di sini merasa sok pinter. Oh, gue ngerti, Bang, pinjol kalau datang ABCD. Iya, lu ngerti begitu. Tapi penerapan di lapangan lu sudah paham belum? Lu sudah bisa belum? Ya, kalau secara teori lu bisa, tapi secara praktek di lapangan lu sudah bisa belum? Nah, makanya itu teman-teman harus memiliki keterbiasaan. Kalau kita berbicara menguatkan mental, harus memiliki keterbiasaan dengan sifat-sifat negatif kayak gini. Sudah biasa diteror, ya. Kalau sudah biasa diteror, Anda sudah bosan dengan teror itu. Dan teman-teman kalau datang sama desa juga biasa-biasa aja. Dan desa lapangan pinjol datang ke rumah Anda itu tidak kasar dan tidak galak. Tidak kasar dan tidak galak dan tidak arogan dan lain sebagainya. Dan teman-teman, apakah pinjol ilegal ini bisa keluar kondar, Bang? Pinjol ilegal. Apakah pinjol legal ini dari ada pundi bisa keluar kondar, Bang? Pinjol bisa melakukan penyebaran data nagih di luar kontak emergensi, khusus pinjol ilegal saja. Kenapa? Kalau kita melihat dari segi peraturan dari OJK bahwa pinjol-pinjol legal aplikasinya tidak menyadap kontak. Tidak menyadap kontak. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau kalian galbay, oh nanti sebar data di luar kontak emergensi. Jangan takut, Anda kebanyakan nonton joki sih, jadi mudah dibodoh-bodohi. Dan teman-teman juga di sini sekali lagi, kalau kalian mencari aman galbay itu gimana? Catatan pentingnya adalah Anda harus tahu, gue punya legal atau ilegal. Justru kalau lu galbay yang paling aman banget itu adalah pinjol legal. Lu kalau mau galbay, mau cari aman nih, pinjolnya pinjol legal, jangan pinjol ilegal. Ya, dikatakan aman atau tidak bukan karena nggak ada DC, bukan karena ada DC. Itu tidak masuk kategori aman. Anda harus tahu sistem aplikasinya bagaimana. Oh, ilegal, menyadap, meretas, penyebaran data. Oh, legal, tidak seperti itu. Itu yang masuk kategorinya aman. Jadi teman-teman yang pemula galbay pinjol, lu jangan mengkategorikan kalau ada desa lapangannya, oh ini tidak aman. Salah Anda cara berpikirnya. Lalu kalau misalkan pinjol ilegal ini tidak ada desa lapangan, tapi sebar data, iya, lu disebar data di media sosial, di kontak emergensi, di fitnah dan sebagainya, apakah itu termasuk aman, Bang? Ya, jangan begitu cara berpikirnya, ya. Jadi walaupun dia ada desa lapangannya, tetap aman dilihat dari peraturan OJK-nya, bro. Kita ini di Indonesia ini sudah ada yang namanya Undang-Undang PDP, Pelindungan Data Pribadi. Gak mungkin lah, bro, pinjol legal melakukan seperti itu. Tapi kalau Anda galbay di pinjol legal tapi disebar data
nagih di luar kontak emergensi, salah satu jalannya adalah gagal bayar. Dan kalau desanya masih nagih, lu bilang saja sama desanya, mulai hari ini nggak akan gua bayar tagihannya. Mulai sekarang tahun 2025 wajib berani kalian. Tidak ada lagi ya memiliki rasa takut. Gue takut bang, gue takut. Balas aja WA-nya, bilang sama DC-nya, mulai hari ini nggak akan gue bayar bang. Bila perlu lu nagih setiap hari bang. Ya bila perlu lu nagih setiap detik bang. Dan gue nggak akan bayar tagihan gue seumur hidup. Lu bilang kayak gitu sama DC-nya. Pasti DC-nya nangis bro. Kenapa? Karena DC itu kerja. Dia cari duit. Dia bisa gajian karena dari hasil pembayaran kalian, dari suku bunga kalian. Anda itu raja. Kenapa Anda dikata-katain, dihina, diam saja, lalu Anda bayar? Salah caranya begitu bro. Cara salahnya seperti itu. Lebih baik gagal bayar sekalian. Jadi kalau lu punya pinjol Adapundi, aman udah. Iya aman. Jangan cari lagi di TikTok joki-joki pinjol. Lu tanya lagi, bang ada di lapangannya. Mereka jawabnya juga semaunya dia. Nanti dia bilang ada, nanti bilang kagak ada. Ya udah. Akhirnya siapa yang rugi? Kalian yang rugi. Kenapa Anda yang rugi? Karena Anda berpikiran terus, kepikiran terus. Oh ada di lapangannya, kata ini nggak ada, kata ini ada. Ya udah. Lu digocek-gocek terus, sama DC digocek, sama joki digocek. Udah, ada DC nggak ada DC galbay. Mungkin segitu aja informasinya. Yang teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram, silakan, link grupnya ada dalam deskripsi. Langsung join aja dalam grup Telegram. Teman-teman yang mau konsultasi telepon dengan saya, silakan saja menjadi member grup ya kita. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.